Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pemula Berbagi Tutorial dan Ide Kreatif. Saya bukan suhu, saya bukan guru, saya hanya pemula yang ingin berbagi saja. Bila video ini bermanfaat, tolong bantu tekan like dan subscribe. Budayakan nonton full durasi agar tidak gagal paham. Selamat menonton. Oke teman-teman, di sini saya kedatangan pasien Magicom mereknya Cosmos. Ini tidak bisa buat masak ya. Ini saya tandai tidak bisa buat masak. Apa masalahnya? Langsung saja kita coba teman-teman ya. Kita colokkan, masih menyala apa mati. Wah, ini masih menyala teman-teman ya. Untuk indikator warmnya ini masih nyala. Ini sebenarnya tidak kedip ya, karena ini di kamera mungkin jadi kedip. Kita coba turunkan ke bawah. Untuk cooknya untuk memasak ternyata tidak menyala. Untuk indikatorku tidak menyala, jadi tidak bisa connect ke elemen penanaknya. Oke teman-teman, langsung saja kita bongkar ya. Kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Dilepas dulu untuk baut-bautnya. Apabila teman-teman punya keluhan yang sama, nanti bisa dipraktekkan. Apabila masih gagal, bisa ditanyakan. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Insya Allah tetap saya balas. Dilepas dulu teman-teman ya. Ini untuk melepas soket seperti ini agar mudahnya ya teman-teman ya. Ini di yang jari ini masuk ke sini. Nah, ini nanti dorong ya. Yang ini, yang jempol kedua ini benggang atau narik kanan kiri. Nah, ini didorong sini. Nah, seperti ini. Jadi cukup mudah ya, kalau caranya seperti ini. Ini setelah terbuka, kemudian dicek-cek teman-teman ya. Dicek. Itu bagian saklarnya. Kita coba cek langsung ke saklarnya teman-teman ya. Ini saklar yang memindahkan dari cook ke warm. Kalau yang paling bawah ini menuju ke elemen penanak, yang tengah ini menuju ke elemen penghangat. Kita coba lepas. Ini bisa dilepas dulu teman-teman. Ini enggak ada, harus dicongkal-congkal ini teman-teman. Sebenarnya didorong dari sini juga bisa teman-teman ya, namun agak sedikit sulit. Nah, kita lepas. Sudah terlepas semua. Sekarang dilakukan pengecekan di bagian saklarnya terlebih dahulu sebelum merembet ke yang lain. Alat testernya pakai alat seperti ini teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa bikin. Kalau teman-teman punya VU bisa pakai VU-meter. Satu, ini yang untuk warm yang tengah ya teman-teman ya. Yang menyala. Nah, ini yang bagian cooknya untuk memasak tidak menyala teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi saklar yang bagian untuk penanak ini tidak berfungsi, tidak bisa connect. Kalau untuk penghangatnya bisa. Kalau ditekan seperti ini yang untuk cook, untuk warm ya. Ini taruh di tengah, menyala. Kemudian kalau ini dilepas, ini untuk cook, ternyata tidak connect. Coba dibongkar ya teman-teman ya. Apa mungkin karena kotor? Biasanya sih kotor teman-teman ya. Namun dilakukan pengecekan dulu. Nanti kalau ternyata minta diganti ya diganti.
Nah, ternyata seperti ini ya, teman-teman perhatikan. Jadi ini penyebabnya. Jadi ternyata penyebabnya kotor di bagian sini teman-teman ya. Ini bisa langsung dibersihkan saja, bisa pakai sikat gigi atau pakai alat yang lain ya, atau kuas. Yang penting ini bisa bersih, jangan sampai brodol ya. Kalau ini brodol lepas-lepas nanti sulit untuk mengembalikan. Nah, soalnya saya pernah melepas seperti ini, ternyata untuk mengembalikannya itu agak sulit. Bisa dipakai kompresor atau ditiup pakai mulut juga bisa. Ini sudah bersih teman-teman ya, sudah bersih, tinggal dipasang kembali. Sekarang dicoba apakah sudah bisa berputar. Sekarang dicoba apakah sudah bisa connect ya untuk saklarnya. Teman-teman perhatikan induk lampu indikator di alat tester ini, tester mungil, tester Doraemon. Kalau yang tengah tadi untuk warm atau penghangat ketika ditekan, ini saklarnya. Biar kelihatan saya taruh atas lah ya. Nah seperti ini. Ini bolak-balik sama teman-teman ya. Nah menyala. Sekarang taruh bawah. Ini harus langsung menyala teman-teman. Nah kalau sudah menyala seperti ini sudah berarti sudah normal. Bisa langsung dikembalikan seperti semula. Jangan lupa untuk bagian ini dari listrik langsung ke bagian yang atas. Kemudian untuk yang memasak ini bagian paling bawah untuk elemen penanak. Kemudian yang untuk penghangat bagian tengah. Nah, bisa langsung dipasang kembali. Kita lihat apakah nanti untuk lampu indikator rokoknya sudah bisa menyala apa belum. Nah, sudah selesai teman-teman ya. Langsung kita coba seperti ini ya, namun jangan dipegang. Lihat saja lampu indikator. Kalau ini saya naikkan, ini kebalikan ya, sekarang ini saya balik teman-teman ya. Kalau seperti ini nanti yang menyala yang bagian warm. Nah menyala, kemudian saya naikkan untuk kupnya. Nah sudah bisa menyala. Nah, sudah normal. Permasalahan ada di bagian saklar yang memindahkan dari cook ke warm. Jadi cukup mudah. Jadi kalau misalkan mengalami hal yang sama, nanti teman-teman bisa cek, bisa praktekkan ya. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Jadi jangan buru-buru dibawa ke tukang servis atau bahkan beli baru. Teman-teman bisa cek dulu, barangkali kerusakannya itu ringan dan biayanya. Tentunya kalau ini tanpa biaya teman-teman ya, tanpa biaya karena tanpa mengganti, itu pun kalau diperbaiki sendiri. Tapi kalau dibawa ke tukang servis ya tentunya tetap pakai ongkosnya. Meskipun itu sepele, namun jasa harus tetap dibayar karena ilmu itu mahal. Dipasang kembali. Dicoba sekalian, dicoba bagian penghangat ya, apakah penghangatnya normal apa tidak. Tekan dulu. Ini kalau untuk pemasak penanaknya sudah panas teman-teman ya, tinggal untuk penghangatnya biarkan pada posisi warm. Ini tanpa diturunkan ke bawah ya, biarkan pada posisi menghangat atau warm, ditunggu kurang lebih sampai 3 menitan ya. Alhamdulillah ya,
Untuk bagian elemen penakna sudah normal. Tadi tidak bisa buat masak karena saklar yang bermasalah, karena tidak bisa connect, tidak bisa nempel karena ada kotoran, ada semut yang mati di dalam. Kemudian untuk elemen penghangatnya, ini yang bagian samping panas, namun bagian tutup tidak bisa panas teman-teman ya. Namun untuk perbaikannya, ini nanti saya buatkan video yang berikutnya agar videonya tidak terlalu panjang. Jadi untuk perbaikan Magicom Cosmos tidak bisa buat masak, elemen penak tidak bisa panas, sudah selesai. Penyebabnya saklar yang tidak normal atau tidak bisa connect. Mungkin cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Pemula Berbagi dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.